biasanya orang-orang biologi itu identik dengan anak IPA atau MIA. Nah, sedangkan Rajan anak IIS. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1, open our mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, apa kabar semua? Penonton setia podcast Toleransi Perdamaian. Sehat semua ya, sehat semua. Ya, semoga kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Wahai para penonton setia podcast Toleransi Perdamaian. Di sini kita kedatangan spesial guest. Dari kali ini nih, saya bawa tamu yang dari biasanya saya undang tamu dari anak kelas 1 MI, dari kelas 7 Sanawiyah, tapi kali ini benar-benar beda. Dia baru, asik, masih hangat. Oke, boleh kenalin siapa namanya? Oke. Setiap podcast, nama saya Abi Rahdi Al-Razan bin Junaidi. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Razan. Oh, Razan. Iya. Bukan Tarzan kan tapi? Bukan lah. Oke. Tempat tanggal lahir di mana ya? Jakarta 9 April 2003. 9 April. Iya. Serius? Serius. Oh, masih tua aneh sih. Ya, Beda 1 hari. udah kelihatan dari tampang-tampangnya juga. Keren. Gak apa-apa. Oke. Razan, boleh dong. Kita sekarang bakal cerita mengenai ente lah pastinya ya nggak? Iya. Nah, gimana sih sebelum ente masuk ke Mahat ini? Ente ini sekolah di mana? Sebelumnya itu di pondok pesantren juga. Pesantren. Cuman yang berbasis kayak salafi gitu. Oh, pesantren Salafi ya. Kalau ini termasuk pesantren modern. Berarti pakai sarung di sana sebelum. Ya begitulah. Belum biasa pakai celana. Iya. Ya setidaknya pakai sarung lah. Nggak usah, intinya nggak pakai koteka kan? Tapi. Agak aman. Aman. Terus tahu Mahat itu dari mana? Jadi ibu saya itu dari 2000 berapa gitu ikut jamaah. Nah dari situ saya sejak SD memang sudah diajak ke sini tiap ada acara-acara besar seperti acara Muharram atau Idul Adha. Terusnya ibu saya inginkan saya di sini sejak SMP. Cuman kayak saya itu kayak tertinggal dari anak-anak yang lain, kayak baca tulisnya masih belum lancar, susah bergaul, makanya saya yang nggak terlalu jauh dari rumah gitu, tapi masih pondok pesantren. Berarti udah dari kecil dong tahu Mahat ini? Udah. Oh, udah lama. Terus nih, gimana sih pas pertama kali masuk, kan masuk baru kelas 10 ya? Iya. Anak baru pendaftaran. Itu gimana prosesnya? Gimana ya? Awal masuk itu sebenarnya ibu nggak pernah bilang kalau emang bakal benar-benar masuk sini gitu. Jadi awal-awal kayak ikut yuk, mana? Jalan-jalan kita. Oh ya udah jalan-jalan. Tiba-tiba kok bawa barang banyak. Iya. Beli baju kok. Tumben ini mau nginep di mana gitu kan. Iya. Jadi nggak dikasih tahu tuh? Agak tiba-tiba pas masuk pintu gerbang gate, ibu langsung bilang sama Abi, kamu bakalan mondok di sini. Kan rada kaget juga, cuman pengen nolak juga udah nggak bisa gitu, udah nyampe di tempat. Baju udah banyak dibeliin. Nah ya, itu yang sayang itu, aduh. Kapan lagi coba? Udah di situ, ya udahlah kita ikutin alurnya aja kan. Awal-awal juga disuruh geret koper juga males banget guys. Ngapain geret koper itu, aduh males banget. Udah nyampe sini kan emang ada kenalan di sepupu, angkatan sentural, cewek. Nah, pas selesai pendaftaran sama Abi ditinggal di Alislah. Kan namanya kita orang baru kagak tahu kemana-mana. Iya. Kita Rajan ngikutin saudara Rajan aja tuh yang sentural, yang cewek. Dia kalmus kan? Ngikut kalmus. Iya, ngikut kalmus. Bisa gitu terus. Terus ya kata saudara Rajan, kakak ngapain di sini? Ini asrama Nisa. Oh, asrama Nisa. Oh ya udah nggak apa-apa naik. Enggak boleh. Terusnya kata saudara suruh ke sono. Iya. Pas ke sono ngebablas nyampe Tansri. Pas nyampe Tansri sama Abi-abi ditegur kan, disuruh fajar sono lurus. Nah,
Akhirnya sampai di situ juga. Sampai ke Fajar. Nyampe. Kalian nyasar lagi, Set. Enggak, alhamdulillah nyampe. Ke kandang rusa lagi. Ada. Dari situ belajar gitu. Jadi, wih, keren juga nih ya. Baru-baru pendaftaran udah ngeliat gedung gede-gede gitu kan, biasa di rumah. Sekolah di gedung. Iya. Biasa rumah sempet gitu ngeliat atas juga udah mentok gitu. Iya. Ini gede banget 2 meter. Ada. Terusnya ya dari situ udah mulai kayak ih seru juga ya sekolah di sini gitu. Banyak teman. Awal-awal sih ya biasalah anak baru kayak kita ngumpulnya sama anak kamar doang gitu. Iya. Belum berani baru sama anak lama ya. Ya belum berani kayak emang kayak kita merasanya kayak kita kayak punya apa sih di sini gitu. Kayak belum punya apa-apa, belum ngerasa memiliki apa-apa gitu. Tapi anak lama nyoba deketin ke anak baru nggak sih? Nyoba ngajak main lah. Waktu itu ada sesekali sampai dia mungkin bosan apa gimana ya. Ya saya kan awal-awal jutek gitu kayak mungkin kayak jawabnya iya di sana kemarin gitu doang Simpel kayak ya? kayak kurang ingin cakap-cakap gitu. Iya. Anak lamanya gimana sih dulu pas pertama kali datang? Ngocol, ngejauhin anak. Apaan sih anak baru? Misalnya gitu. Mungkin ada beberapa anak lama yang kayak lumayan gimana ya? Kayak bisa dibilang terlalu memandang gitu kayak kamu anak baru. Suka ditanya-tanyain gak jelas gitu kayak orang asing dari planet Pluto gitu. Kayak gak pernah ngeliat orang gitu. Kayak, kamu dari mana? Asal ini kok masuk sini tau dari mana gitu. Padahal di Google ada, di YouTube ada kok masih nanya-nanya gitu. Iya. Tapi aneh ngerasa tuh angkatan kita termasuk angkatan paling beruntung. Karena abis angkatan kita Admiral masih menerima anak baru masih kelas 10? Masih Ya, dan Ventura sekarang enggak. Karena anak baru angkatan nih banyak yang barbar. terlalu Jadi kesannya setiap anak baru dari kelas 10 itu ini ya. iya. Padahal masih tergantung dari latar belakangnya. Jadi emang rata-rata bisa dilihat dari kayak mungkin orang ini awalnya kayak ikut dengan suatu organisasi di luar atau bisa dibilang kayak anak camp-campan atau tongkrongan gitu. Dan mungkin dia belum terbiasa dengan situasi di sini gitu yang dominan kita toleransi gitu. Seleksi alam sih emang. Boleh dong ceritain hal-hal seru. Kayak kan misalnya aneh dari kelas 1 nih di sini udah lama. Udah sering dong ngalamin hal-hal seru. Nah, ente kan baru kelas 10 masuk dan baru mau 2 tahun mau 3 tahun ya. Nah, itu ada nggak sih hal-hal seru kayak gimana sih santri? Ada sih hal-hal yang seru gitu kayak kita kan nggak tahu kalau di sini tuh kayak nggak boleh kayak larangan metik buah gitu. Iya. Hasil panen sebelum dibagiin kayak masih di pohon nggak boleh dipetik gitu kan kita anak baru nggak tahu ya. Jadi waktu itu Rajan sama teman Rajan berdua. Siapa? Ada, jangan itu jangan. Bisa kita undang, Tan. Kayak Rajan berdua di situ. Bilangnya sih jogging kayak Jan jogging yuk sore. Ya udah kan kayak kita sekalian ngeliat pemandangan di sini bagus juga lumayan kan Rahmatan gede gitu. Kita jogging, lama-lama kok nyasar gitu. Tiba-tiba ada di pohon kebun jambu. Ini ngambil jambu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa ya lah, petik aja ya udah. Kan sama-sama anak baru kita jadi nggak tahu gitu. Iya. Main petik aja nangkring di atas pohon kan kebiasaan. Makan, tiba-tiba ada yang ngeliatin, Rijal kan kita juga bingung nggak ada yang namanya Rijal gitu, saya Rajan gitu. Iya. Rijal siapa? Nah makanya itu kayak siapa Rijal gitu kayak siapa woi Rijal kayak malah kita sawitin lagi abi-abinya iya kamu nggak boleh ke gap langsung lari udah lari di situ niatnya kita mau langsung balik asrama tuh ternyata ada abi GM-nya yang jaga di perempatan asrama kayak kita takut kenapa-napa kan masih anak baru jadi nggak berani pulang di pendopo aja duduk sampai malam sampai mendekati isya baru kita pulang. Pas pulang juga itu pulangnya deg-degan gimana gitu kayak abis ke gap razia.
Tapi nggak ketangkep tuh pas dikejar. Ya alhamdulillah sih enggak, udah biasa main lari-larian jadi. Tapi pernah nggak sih kayak ada percakapan, adek, misalnya, santri itu nggak boleh, itu nggak boleh dipetik misalnya, tapi ente ngejawab gitu, kayak, wow, bukannya ini punya kita semua bi, bersama. pernah kayak gitu, kayak ya kayak gitu sih, bukan sebenarnya sih kayak nanya, Abi, kita boleh nggak sih ngambil buah-buahan di sini gitu, kayak kan enak juga gitu ngeliat pohon mangga pendek-pendek berbuah, pohon jambu pendek-pendek berbuah gitu. Kita nanya sama abi-abinya, Bi, buah-buah di sini tuh melimpah, boleh diambil nggak sih? Ya kamu jangan petik, ntar juga dibagiin. Terusnya ada teman saya yang nyaut gitu, kayak, Bi, kan ini al-zaitun Bi, milik kita bersama. Epic. sama abi-abinya dijelasin, kamu itu belum, kamu itu masih belum. Nanti jika kamu udah ikut jamas, kamu bakalan ngerasain nikmatnya zaitun. Jadi Ikut jamas. Jadi abi-abi itu nyaranin kita untuk ikut jamas. Iya, bagus. Rajan ini semenjak masuk ini ikut apa sih? Sekolah apa aja? Jadi nggak nentu juga sih, kayak kita awal-awal ikut silat gitu kan, ikut silat. Ternyata silatnya rada barbar gitu ya. Barbar gimana? Kayak belum terbiasa mungkin, kayak lari di lapangan yang trek merah tuh kan. Iya. Nah gitulah, kayak kurang biasa. Jadi kita nyampe 1 tahun doang, nyampe kelas 11. Habis itu udah ikut alat musik juga nggak tentu sih, tapi dari situ kita belajar gitu tentang berorganisasi. Awalnya Rajan kurang dipandang lah, mungkin kayak siapa sih dia gitu, kayak bukan apa-apa mungkin di mata orang-orang. Dan sampai sekarang pun masih begitu, cuman masih ada untungnya teman-teman Rajan yang bisa melihat potensi Rajan gitu, walaupun Bang Jago. walaupun Rajan sendiri tuh nggak tahu potensi Rajan apaan gitu. Nyampe kayak ada sebuah ekskul gitu namanya Bom Z gitu kan. Di situ padahal Rajan itu anak IPS atau IIS gitu. Jurusan IIS ya. Dan Bom Z itu kesingkatan dari biologi orang muda Al Zaitun kan. Biasanya orang-orang biologi itu identik dengan anak IPA atau MIA. Nah, sedangkan Rajan anak IIS. Namun ketika ada sebuah materi rata-rata kayak, Jan ini apa sih gitu. Iya. Kan Rajan sendiri juga bingung. Nah, Dan itu yang nanya anak MIA-nya lagi. iya, aduh. Wah, Jadi jurusan yang tertukar kayaknya. Jadi Rajan juga belajar tentang golongan darah. Alhamdulillah kalau misalnya praktek Rajan bisa lah. Kalau misalnya kayak teori itu gini ini H2O gini, nggak ngerti lah Rajan, itu kurang paham. Iya, Kalau kimia. Nah dari situ kita juga belajar kayak jangan tutup diri kita dengan jurusan kita atau dengan sesuatu yang menurut kita nggak bisa gitu, kayak Rajan anak IIS, ya di IIS aja gitu ya, nggak bisa coy. Hidup itu nggak sekecil daun kelor gitu. Siap, Bang Jago. Jadi kayak lu keluar lah, kayak daun kelor itu Out of the kecil. box, ya. Daun kelor itu kecil, jadi keluar dari daun kelor untuk menuju sungai atau lautan gitu. Kayak Berani nyoba ya. berani nyoba, walaupun pokoknya intinya jangan menutup diri dah. Kayak misalnya teman Rajan misalnya Rajan pendek. Iya. Gara-gara Rajan pendek, Rajan nggak berani ikut basket gitu. Kan itu namanya menutup diri gitu. Justru ikut basket biar tinggi. Nah. Gitu. Kalau nggak anak Rajan pendek, tapi Rajan hobi voli. Cuman karena Rajan pendek, Rajan minder gitu. Jangan pernah menutupi diri diri kalian sendiri gitu, kayak dengeri omongan orang lain gitu. Tapi emang pernah apa dibilang pendek? Alhamdulillah sih Rajan nggak pernah, cuman teman Rajan ada. Ya, siapa? Apip ya? Iya. Abis ini kita undang ya Apip. Iya. Aduh, kayaknya masih sama sih tingginya. Iya. Sama Nek. Iya, ini juga termasuk pendek. Enggak, Tapi nggak apa-apa, tinggi dikit lah, bersyukur. tinggi dikit. Iya. Ada Apip enggak? Ada di Apip kalau nonton bahaya ini. Ya. Oke. Itu mengenai selama Rajan di Mahat ya berarti. Iya.
Kedepannya Rajan mau kemana nih setelah lulus? Rajan sih banyak banget termotivasi ya sama kakak-kakak Afternal gitu. Nggak tahu kenapa kayak Rajan itu malah lebih deket ke kakak-kakak Afternal ketimbang ke angkatan sendiri kayak ke Karobi. Hadroh ya? Oh, bukan, Hadroh. anak Apa? Pepu Pramuka. Jadi lebih ke Karobi, Kak Nijma, Kak Salma, Kak Ibe, dan kakak-kakak yang lainnya, Kak Rahma gitu. Ke anak-anak Pramuka, Pepu, lebih memiliki keluarga gitu. Tapi di samping itu angkatan juga kayak memiliki keluarga, cuman masih ada beberapa orang yang kayak kurang menerima gitu. Walaupun kita udah welcome masih kurang menerima gitu. Ya maklumin aja lah, karena berbeda-beda itu seru gitu. Jadi ketika kita berbeda, di situ ada canda tawa. Justru pelangi indah karena Beda warnanya warna. yang berbeda ya. Kedepannya abis lulus mau gimana nih? MBT atau Niatnya sih Rajan mau ambil MBT, cuman karena jurusan yang Rajan ingin belum ada, jadi pengen di luar dulu. oh kan ada jalur yang kedua ya MBT, maksudnya yang di Unswagati, nggak di situ aja. Mungkin kalau ada jurusan psikolog atau psikiater, Rajan mau pengen ke situ. Psikiater. Ini jadi psikopat deh. Ya, aduh. Bahaya itu. Ntar kayak Apip lagi. Dia emang ini psikopat. Rada-rada cuman bahaya lah dia. Membunuh hewan kali ya. Predator. Oke. Karena waktu kita mau closing statement. Boleh dong kasih satu statement buat penonton, motivasi atau apa? Statement ya. Jangan pernah minder dengan diri kalian sendiri. Percaya diri. Jangan pernah membatasi diri kalian dengan omongan orang lain. Karena omongan orang lain belum tentu menunjukkan kalian pada jalan yang benar. Jangan gimana ya? Aduh, lupa Apa lagi. ya? Jangan apa nih? Jangan tahu. Walah, galak. Jangan pernah lihat orang baik karena omongan orang lain, dan jangan pernah melihat orang buruk karena omongan orang lain. Karena omongan orang lain itu belum tentu sesuai dengan fakta. Lihatlah dari sudut pandang yang lain. Siap, Bang Jago. Oke, makasih banyak Rajan udah datang ke podcast ini. Semoga kita lain kali bisa ini lagi deh datang. Iya. Siapa tahu ntar suatu saat kita live podcast di Menara ya. Yes. Oh iya Siap. Menara. Sedikit info Menara. Atasnya udah jadi deh. Bagus banget serius. Emas terus bagian ininya ya kan ya. Bagian kalian yang ingin kepo-kepo bisa lihat di Facebooknya apa gitu. Apa? Yang apa? Toleransi Perdamaian Facebook. Itu no. Udah. Aduh. Adanya grupnya setahu saya sih grup ini IMBS. Indonesia Must Be Strong. Tuh. Bisa lihat kepo-kepoin tentang hal itu di situ atau enggak di channel YouTube-nya langsung. Oke. Pastikan. Please like dan comment. Please like dan subscribe. Comment, like and subscribe. Klik berlangganan, langgane wae. Klik komentar dan juga berlangganan. Dan subscribe. And subscribe. And share. Jangan lupa share video ini. And share this video. Ya, sudah itu aja. Assalamualaikum, merdeka.